Nah, ini kan menjadi pertanyaan kan. Nah, kita kita juga operator, kita juga kerja di bawah tekanan karena ini kan birokrasi. Kita tidak bisa ketika kepala sekolah bilang A, kita tidak bisa mengatakan, oh tidak Pak, tidak bisa. Begitu. Artinya kalaupun kita bilang tidak, ya pasti kita yang ditegur. Betul kan Om Nelson? Nah, begitu. Jadi terkait data siluman itu mungkin teman-teman masyarakat awam atau orang-orang itu mungkin kurang paham data siluman. Tapi sehingga ketika beberapa waktu lalu itu kan ada beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah tuh kan itu SK-nya sudah ada namanya dinyatakan lulus tapi SK-nya tidak dibagi kan karena terkait data siluman ini begitu. Artinya bahwa pemerintah daerah di sana tegas sekalipun ini terjadi kontroversi di masyarakat kan. Nah, tapi kalau kita melihat kita kita pelajar lebih dalam itu memang orang-orang seperti kita yang memang terjun langsung di dalam sistem itu, di dalam mekanisme itu, kita akan berpikir secara rasional, secara logika bahwa memang betul itu ada kesiluman. Nah, yang menjadi apa bahan kritisi saya sebagai yang pernah menjadi operator yang cukup lama tuh, nah ini SSACN untuk apa situs untuk mendaftar mendaftar orang P3K, orang PNS ini dia tidak tersinkron dengan data Dapodik. Ini yang menjadi saya sebagai operator miris sekali melihat itu. Dia tidak tersinkron sehingga kalau kita mendaftar ya sudah silakan daftar. Bahkan yang menjadi saya lebih miris lagi, orang yang ijazah SD saja masih bisa mendaftar P3K loh. Ijazah SD. Nah, itu masih bisa mendaftar P3K. Ini kan lucu sebenarnya. Ada apa? Nah itu pertanyaan terbesar saya. Ketika saya mendaftar beberapa teman, ada teman-teman guru, ada teman-teman non guru mendaftar, saya melihat ini lucu kok mendaftar ijazah SD kok bisa dipakai gitu kan. Nah begitu. Jadi mungkin ini mungkin saya hanya melihat itu sebagai sebuah masalah. Mungkin untuk masalah-masalah ini mungkin Bapak Agustinus Nahak boleh hal-hal seperti hal-hal yang teknis seperti ini disampaikan di dalam forum supaya mungkin kami sebagai pengelola data mendapatkan satu kepuasan begitu. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bung Blising ya. Sebelum saya masuk ke Bang Hafam kan ya. Mungkin Bapak Agus bisa menanggapi apa yang disampaikan tadi sama ini atau sudah cukup jelas ya? Oh, oke, mungkin saya tambahkan, saya sampaikan oleh Pak Nelson menanggapi data siluman. Memang ya ini kan kasus. Adik Blessing ini dulu pelaku, jadi dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi apa yang saya temui memang sama seperti tadi. Saya temui di SMA Insana Tengah. Ini saya ulang lagi sebenarnya. Jadi sama. Jadi ya, operator itu punya kuasa. Jadi kadang-kadang dikasih operator. Jadi kita tanya. Jadi mengajar sudah belasan tahun. Jadi kalau kami kunjungan itu saya biasa panggil operator. Jadi operator, komite, kepala sekolah dan para guru. Kita mulai cek. Sini siapa guru yang sudah PNS. Berapa yang belum. Berapa yang P3K. Nah, mulai di situ. Jadi kalau biasa kami kunjungan itu, makanya saya bilang tadi, saya baru DPR baru setahun. Tapi ketemu ini masalah, aku bertahun-tahun guru semua ngajar 14 tahun. Tidak bisa ikut tes. Masalahnya apa? Dia tidak masuk database BKN. Database BKN itu berawalnya dari operator. Ya, jadi Adik Blessing ya, benar begitu ya. Jadi itu, jadi saya tanya, saya bilang, aduh, ini orang boleh ngajar setengah mati. Tapi jadi itu, jadi memang operator. Jadi kalau kami turun, saya kumpulkan semua. Jadi komite, kepala sekolah, guru, dan operator. Supaya masalah yang tadi adik Blessing cerita itu tidak boleh terjadi, kan tanya. Jadi waktu itu dia bilang, Bapak saya sudah mengajar 14 tahun. Tapi saya tidak bisa ikut database, saya tidak bisa ikut tes karena belum masuk database BKN. Oke, baik.